Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang sangat mendalam. Tidak ada kehinaan dan kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Akan tetapi, ada 4 golongan orang yang diharamkan untuk masuk neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas." Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudhah dijelaskan bahwa wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang sombong, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surga Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridud Dama'an, karena sombong menjauhkan seorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Tentu orang sombong dekat dengan sikap tercela, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nasi." Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, adapun golongan kedua orang yang diharamkan masuk neraka adalah golongan layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, beliau menyampaikan bahwa sifat lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Dengan rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati,
niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhramil khair." Barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Sahabat Mufidpai rahimakumullah. Adapun golongan ketiga yang diharamkan untuk masuk neraka adalah golongan sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran, maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, apalagi di masa banyak terjadi musibah seperti saat ini. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain, tentu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurrabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara 'alal mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupinya aib di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi selama hambanya menolong saudaranya. Sahabat Mufidpai rahimakumullah. Adapun golongan keempat, orang yang diharamkan untuk masuk neraka adalah golongan qorib, yaitu orang yang akrab, dekat, memiliki sifat keluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum, selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.